Halo teman-teman pendengar setia podcast Close the Door, balik lagi sama kita berempat. Jadi di sini ada gue Dinda dan teman-teman gue. Hai, gue Niva. Hai, gue Taskia. Gue Faiz. Oke, jadi di sini tuh kita berempat pengen ngebahas sesuatu yang lebih berfaedah nih, yang pastinya lebih fun juga, tentunya bermanfaat dan bisa dijadikan bahan edukasi kita untuk Bener, bahan perkuliahan. beredukasi. Ya. Benar. Dan pembahasan kali ini tuh yang sesuai dengan kita lakuin nih, yaitu podcast. Dan kita akan ngebahas podcast sekarang udah banyak nih ngerambat ke dunia pendidikan, yaitu podcast sebagai media pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi pertama-tama menurut lo gimana nih, Nif? Sebagai sekarang kan podcast udah banyak banget nih, seiring berjalannya waktu, udah canggih banget teknologi dan semua materi perkuliahan itu kan udah masuk ranah podcast. Jadi menurut lo gimana? Iya, sebenarnya podcast itu udah sangat bermanfaat ya dalam bidang apapun. Salah satunya itu dalam bidang pendidikan perguruan tinggi. Sebenarnya nggak cuma perguruan tinggi ya, kadang juga banyak di SMA, SMP, bahkan SD pun ada. Cuma kita concernnya itu di perguruan tinggi. Nah, menurut gue nih yang sebagai mahasiswa lah, kita kan sebagai mahasiswa lah, menurut gue tuh sangat terbantu dengan adanya podcast ini karena dengan adanya podcast ini dengan dosen ngasih materi lewat melalui podcast gitu, itu sangat bermanfaat buat gue karena kita tuh nggak harus dengerin materi itu saat itu juga gitu. Beda saat kita di kelas atau lagi nge-Zoom atau lagi gimana gitu. Karena kalau mau nge-Zoom juga pun kita bisa nge-record, tapi itu butuh memori yang lebih besar gitu. Benar banget. Tapi kalau misalkan kita pakai podcast, itu kita bisa dengerin materinya itu secara gratis gitu loh, nggak harus pakai memori kita yang besar karena melalui suatu aplikasi, yaitu bisa lewat Spotify misalkan contohnya. Nah, jadi itu sangat membantu kita bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun yang kita mau, yang kita bisa, dan kita juga bisa mengulang-ulang gitu. Karena podcast ini tuh sifatnya itu asinkronus gitu kan, jadi bisa diulang-ulang gitu, nggak harus dalam satu waktu gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi kurang mengerti nih di menit keberapa, kita bisa mundurin gitu. Beda kalau di kelas, kalau misalkan kita nggak ngerti ya, kalau misalnya kita malu atau malas bertanya, ya udah lewat gitu materinya. Gitu sih kalau dari gue. Bener banget, menarik. Jadi intinya itu dari yang pembahasan lo tadi, podcast sekarang ranah pendidikan itu intinya mempermudah kita lah ya. Sangat mempermudah. Oke, jadi gimana nih menurut lo sendiri, apa ini bisa mempermudah lo atau bahkan malah kayak aduh ribet banget nih gitu? Kalau menurut gue sendiri sih di saat pandemi kayak gini, podcast menurut gue itu mempermudah gue ya, karena juga kalau podcast itu kan bisa di-download gitu tanpa kita harus nge-streaming itu terus, bisa kita download, bisa kita dengerin kapan aja dan di mana aja. Kalau misalkan kayak lo lagi ngerjain tugas terus lo nggak punya kuota atau apa, lo bisa dengerin podcast yang kemarin lo download itu dan lo bisa dengerin di Spotify ataupun di Joox gitu. Benar banget. Jadi dikarenakan sekarang udah banyak banget nih aplikasi yang udah menyediakan podcast, jadi kita tuh makin bisa mengkulik lah ya materi-materi yang kita bakal pelajarin. Kalau lo untuk benar. Gimana nih, Pak? Iya, apalagi di saat pandemi kayak gini ya kan, karena kadang kalau misalkan kelas pagi jam 7 kayak males gitu kan, karena kalau misalkan kita kuliah tatap muka aja itu males banget, apalagi kalau harus Zoom atau gimana gitu. Jadi kalau misalkan dosen itu ngasih materi lewat podcast, itu sangat memudahkan dan sangat meringankan kita lah gitu istilahnya. Benar, apalagi kan kita bisa mendengarkan di mana aja dan kapan aja kan. Betul. Dan untuk lo sendiri, Faiz, gimana nih? Apa
menurut lo bahkan bikin mempersulit atau mempermudah? Gimana? Untuk podcast, mempersulit mempermudah tergantung gimana ya. Tidak hanya, intinya sih podcast ini sangat efektif banget di pandemi ini. Karena tidak hanya untuk mencari uang di podcast, tetapi di podcast ini sekarang jadi media pembelajaran atau media sharing di setiap sekolah ataupun di kampus-kampus. Untuk kelebihan sih ini cukup baik, cukup bagus, karena bisa dibilang ini tidak tatap muka tapi bisa dengar suara orang itu secara langsung, tapi dengan online. Jadi bisa menggantikan tatap muka. Nah, habis itu untuk kekurangannya ya kembali lagi ke koneksi dan fasilitas yang kita punya, seperti orang-orang yang terpelosok, dia kan pasti nggak semuanya mempunyai handphone atau laptop atau media pendukung untuk mendengar podcast, ya kan? Benar banget. Tuh. Dan juga podcast ini kelebihannya bisa didengar di mana aja dan kapan saja. Kayak di mobil kalau lagi nunggu macet gitu. Dan kalau kita misalkan lagi di luar tiba-tiba ada kelas dengan kelas podcast juga bisa langsung didengar. Oke, baik. Jadi dari kesimpulan lo tadi, untuk kelebihannya itu podcast itu bisa didengarin di mana aja dan kapan aja. Dan untuk kekurangannya sendiri, gue setuju banget sih kalau misalkan ngomongin tentang kuota atau sinyal, karena kan podcast ini kan kita bisa dengerin itu kan kalau misalkan kita punya kuota dan jaringan internet yang memadai. Jadi sebenarnya memang kekurangannya di situ sih, setuju sama Faiz, soal kita harus mempunyai kuota dan jaringan yang memadai kalau misalkan kita ingin mendengarkan podcast. Tapi untuk selebihnya, kelebihan menurut kalian nih, menurut Nifa, Tata, dan Faiz, untuk kelebihannya sendiri selain yang tadi udah disebutin sama Faiz, kira-kira apa lagi nih? Coba Nifa mungkin. Oke, gue dulu ya. Sebenarnya nih kalau kita omongin kelebihan ya banyak sih ya kan. Kita bisa dengerin dari kapanpun dan dimanapun. Kuota juga lebih sedikit dibandingkan kita harus Zoom gitu. Benar. Karena paling cuman nggak sampai bergiga-giga gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pakai podcast itu ya lebih sedikit mengambil kuota kita. Nah, tapi gue punya pemikiran gini, kalau misalkan kekurangannya jika emang dipakai untuk media pendidikan, gue pribadi sebagai mahasiswa kurang menangkap suatu pelajaran gitu. Karena kenapa? Karena itu sistemnya itu cuma satu arah, ngerti gak? Benar. Iya, jadi kita cuma ya udah kayak nonton TV aja, cuma jadi pendengar gitu. Nah, jadi kadang kita cuma kalau dosen dengerin gitu, maksudnya memberikan penjelasan gitu. Kita cuma bisa dengerin dan kayak kadang suaranya rada gimana, kadang juga pengertian ada beberapa istilah yang kita tidak mengerti gitu, yang tidak bisa kita menanyakan langsung gitu. Ya emang sih harusnya kita tulis nih apa yang nggak kita ngerti. Ya tapi kan yang namanya mahasiswa gitu kan ya sekali rada jalan males aja ya. Ya rada males, jujur aja gitu. Terus kalau misalkan mau ya udah deh nanti ditanyain pas Zoom atau gimana, keburu lupa karena banyak matkul ya kan, banyak SKS juga gitu. Jadi menurut gue kalau kekurangan ya itu salah satunya kurang menangkap materi yang diberikan oleh dosen gitu. Karena kadang yang kita pikirkan sama yang dijelaskan oleh dosen itu berbeda gitu. Dosen maksudnya A, kita mikirnya malah melencong jadi maksudnya B kali ya gitu. Setuju. Jadi bisa ditarik kesimpulan kalau misalkan lo tuh sebenarnya dalam belajar itu menganut sistem yang harus dua arah gitu ya. Jadi misalkan dosen lagi ngejelasin, jadi lo bisa sepuasnya itu buat nanya. Kalau misalkan podcast belum tentu apa yang udah dosen sampaikan belum tentu sampai ke kita gitu kan. Oke, kalau untuk Tata sendiri, selain mungkin ada lagi pandangan lo tentang podcast ini selain yang tadi udah disampaikan sama Faiz sama Nifa, gimana Tak?
Jadi kalau menurut gue pribadi, gue itu sedikit berbeda dengan Niva, karena kalau menurut gue tuh di podcast itu kan nggak, maksudnya kayak inti-intinya doang kan yang dimasukin dalam podcast itu. Nah kalau gue lebih memahami dari hal yang kayak gitu dibanding kayak kita nge-zoom terus kayak kebanyakan cerita atau segala macam, jadinya keburu bosan duluan, jadinya kayak nggak fokus gitu loh. Benar. Jadi kalau misalkan beda sih, benar-benar menarik nih kalian. Jadi kalau misalkan untuk Tata sendiri malah lebih suka pembelajaran yang sistem tuh to the point gitu lah ya intinya. Iya, nggak berbelit-belit. Iya benar. Setuju juga sih sebenarnya dari lo berdua pandangannya dua-duanya gue setuju, dikarenakan kan pasti ada beberapa orang yang suka kalau misalkan dengar suara dosen nih kayak ngantuk gitu kan. Iya, apalagi kayak udah langsung pusing. Ngomongin apa? Benar. Nah, jadi untuk Tata sendiri beda pandangan nih sama Niva, yang tadinya kan Niva harus lebih, kalau misalkan dalam pembelajaran ini kan sistemnya dia suka yang dua arah, dikarenakan kalau misalnya ada pertanyaan nih, biar jadi langsung ditanyain, bener kan Nip? Iya, betul. Benar. Karena emang lebih enak kayak gitu sebenarnya. Iya, gitu. benar. Kalau buat gue pribadi. Tapi kan tergantung orang masing-masing sebenarnya. Dia lebih suka yang satu arah atau beda-beda atau yang lebih berinteraksi dengan diskusi gitu. Kadang kan ada orang yang sudah dengar sekali aja udah masuk, tapi tanpa bertanya lagi udah masuk gitu ke otak. Tapi kan ada juga orang yang butuh diskusi yang lumayan cukup lama atau bertanya lagi atau memastikan hal tersebut agar dia bisa memiliki yang bisa masuk otak itu lebih pasti gitu. Jadi lebih yakin. Benar, setuju. Tapi kalau misalkan untuk lo sendiri gimana nih Faiz? Lo lebih suka yang sistem pembelajaran yang dua arah atau mungkin lo kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalkan emang materinya cuma dari satu arah yaitu podcast gitu. Menurut lo gimana? Sebenarnya sih kalau gue pribadi tergantung sih. Misalkan teori yang pernah gue dengar itu atau yang gue ngerti untuk misalkan nih ada satu teori yang ibaratnya tuh yang gue udah tahu atau gue udah ngerti tuh untuk sekali penjelasan sih gue udah nggak masalah, nggak apa-apa satu arah tanpa ada diskusi gitu. Cuman yang hal yang tabu atau hal yang teori yang membuat perkataannya itu apa ya membuat ambigu atau membuat bingung tuh harus didiskusikan lagi gitu. Ya berarti jadi, perlu dipertanyakan lagi ke dosennya. Betul, dipastikan lagi itu benar atau gimananya atau contohnya gimananya gitu. Iya. Kalau gue tergantung matkul. Nah, iya benar. Tergantung matkul dan pembawaan materinya gimana gitu. Nah, tergantung dosennya juga gitu. Benar. Enak gak nih ngasih materinya jelas atau enggak gitu. Sekali. Kan ada dosen yang ngasih materi cuman gini terus udah gitu. Banyak hal yang buat menjadi ambigu gitu ya. Iya. Benar. Iya, jadi bermakna ganda jadi bingung mau ngapain, harus didiskusin lagi, harus ditanya lagi. Jadi tergantung dosen sama tergantung matkulnya. Gitu. Karena kadang dosen pun ya, kalau misalkan kita Zoom, ada pertanyaan nih, satu, jadi merembet. Ada. Itu juga salah satu kelebihan. Benar, berarti baik lagi dengan tadi yang inti dari Tata sampein, kalau misalkan di podcast itu kita bisa dengar materi yang disampaikan itu lebih to the point. Jadi kita nggak capek-capek dengerin pembahasan yang berbelit-belit, padahal kita sebenarnya udah ngerti nih. Tapi kok malah makin diputer-puter ya. Iya. Ya dosen. Tapi itu keluh kesah kita. Pak dosen, Bu dosen. Ya, namanya juga mahasiswa ya kan. Ya Allah. Ya, gitu. Namanya kita masih muda, Pak. Iya, otak satu, SKS berapa 24 apa enggak? Itu kan. Itu benar. Kata-kata yang jelas gitu ya. Ini bisa jadi media keluh kesah kita. Benar, makasih Pak. Iya. Iya, benar. Jadi, tolonglah Pak dosen. Bu dosen kalau mau kasih materi udah lihat podcast saya nggak apa-apa. Iya benar, kita sanggup. Sangat sanggup. Apalagi kalau cuma tugasnya disuruh review, sangat sanggup saya.
langsung aja di-record. Ya karena mau gimana kan materi yang dikasih materi yang dikasih sama dosen itu kan semuanya dari awal sampai akhir kan kita anggap itu penting. Iya. Dan emang penting, jadi benar. Jadi kalau misalnya kita mau nggak nulis yang disampaikan, jadi sayang-sayang. Aduh materinya sebenarnya bagus nih, masa kita nggak sampaikan kan gitu. Ya jadi ya memang podcast tuh ya sangat bermanfaat gitu kan di bidang pendidikan gitu. Selain untuk entertain atau hiburan bisa dijadikan sekarang kan, apalagi bener nih yang tadi Niva udah sampein, yang lo udah sampein nih, yang lo bilang sekarang kan lagi zaman pandemi nih, jadi apa tuh kita di rumah aja dan mengharuskan untuk ya apa serba online. Jadi ya Spotify buat jadi pembelajaran bagi kita nih khususnya anak-anak mahasiswa itu sangat bermanfaat. Iya. Dan terlebih di podcast ini juga banyak kan kayak motivasi belajar, motivasi konten-konten seperti itu, seperti konten motivasi belajar, motivasi hidup, itu sangat membantu untuk mahasiswa-mahasiswa semester akhir yang sedang menyiapkan skripsi gitu kan. Jadi kayak oke, gue harus kayak gini karena mendengarkan konten di podcast gitu. Kayak kan banyak ya kan konten cuma bukan tentang percintaan lah, tentang apa, tentang ini, tentang itu. Cuman ya yang lebih sangat mengedukasi ya itu tentang motivasi menjalani hidup gitu. Tapi malah nih menurut gue ya kalau misalkan podcast yang malah lebih berfaedah, yang lebih bermanfaat itu malah yang sepi viewersnya, sepi pendengarnya. Itu kenapa ya? Karena kenapa ya? karena ya gimana Tata? Menurut lo gimana? Berfaedah gitu. Karena kalau menurut gue setelah gue lihat kayak podcastnya Rame tuh podcast yang berfaedah, yang kayak obrolan yang melenceng atau obrolan yang udah 17 tahun ke atas, rata-rata yang Rame podcast tuh kayak gitu. Sedangkan podcast untuk tentang pendidikan tuh nggak gitu. Ya nggak sih? Benar, setuju. Malah sekarang konten-konten yang 17 ke atas malah yang rame. Tapi emang nggak bisa dipungkirin sih, emang orang-orang Indonesia seru. Benar, apalagi di umuran kita. Masih karena anak-anak anak remaja ataupun yang udah dewasa itu karena ya lebih meminatnya ke arah yang kayak gitu, yang lebih ke entertain gitu. Jadi mungkin jujur aja ya, gue aja juga kadang kalau untuk mendengarkan podcast pendidikan juga rada kurang, jujur sebenarnya. Ya sih, kalau bukan kewajiban ya. Nah, kalau bukan karena dosen, jujur nggak akan gue dengerin. Karena gue mikir gini. Terlalu jujur ya, Kak ya? Bener, karena gue mikirnya gini. Gue udah ini nih apa namanya belajar, Zoom, bla 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 bla. Terus gue podcast juga belajar. Itu rata-rata pemikiran orang-orang tuh kayak gitu. Benar, jadi itu kita udah capek. Benar. Lebih memilih untuk mencari hiburan, entertain gitu. Apalagi kita cuma di rumah aja ya gak sih? Kayak nggak bisa ngumpul sana sini gitu. Jadi ya udah cari hiburannya lewat mana lagi gitu. Podcast solusinya. Iya, podcast salah satu solusinya yaitu mendengarkan acara-acara yang ngakak, yang bikin gitu. Tapi podcast itu bisa jadi buat media sharing juga ya kan? Benar, sekarang udah banyak. Iya, salah satu podcast influencer itu Deddy Kobuzer, kayak dia mengundang elit politik, elit kesehatan atau ahli dalam bidang apa, kan di situ itu yang bisa disebut dengan ini apa, ilmu satu arah yang tanpa harus diskusi, tapi kita udah mulai menjadi ilmu di situ, menjadi masuk ke otak tanpa harus didiskusikan lagi karena dia udah ahli dan menjelaskannya secara jelas dan secara detail. Ya, setuju gue sama Faiz. Karena ya balik lagi ke perkembangan podcast saat ini karena banyak banget konten-konten yang sudah diberikan oleh pihak podcast ini gitu. Salah satunya juga nggak cuma buat entertain, tapi juga buat kita menggali informasi sebanyak-banyaknya. Karena informasi saat ini itu bisa kita dapatkan dari mana aja gitu. Jadi nggak cuma sekedar audio gitu, nggak cuma sekedar kita
dengerin nggak ada manfaatnya gitu. Jadi ya podcast ini juga terdapat konten-konten yang mempunyai manfaat yang luar biasa gitu ya. Salah satunya ini dengan adanya dosen memberikan materi lewat podcast gitu. Jadi tuh podcast saat ini tuh nggak cuman ini doang ya, nggak cuman jadi media hiburan. Sekarang tuh bisa dijadiin media kita untuk mengulik materi-materi ya berbau edukasi gitu kan. Dan sebenarnya menurut gue sendiri yang terbilang edukasi itu nggak cuman dari materi perkuliahan, materi sekolah gitu. Menurut gue yang dibilang edukasi itu yang bisa jadi kayak misalkan podcastnya Menjadi Manusia tuh. Ya. Dia kan juga ngebahas tentang isu-isu sosial. Itu menurut gue juga menjadi edukasi sih, dikarenakan kita kan juga hidup nggak melulu tentang pendidikan. Kita harus bertahan di lingkungan sosial kita. Bener gak sih gue? Iya, setuju. Benar, adanya podcast seperti Menjadi Manusia itu kayak mental health gitu loh. Ya, sangat berguna untuk mahasiswa di akhir semester, itu sangat berguna gitu. Ya kayak kita yang nasihat-nasihat kayak. Nah, jangankan cuma di akhir semester deh, yang kayak kita aja nih yang udah ngerasa semester 5 tugas nggak ada berhentinya gitu kan, nggak dikasih napes sama sekali gitu ya kan. Gue sih ngerasa gitu ya, karena ya Allah udah kelas selesai satu datang lagi gitu, jadi kayak rasanya udah kayak ya Allah udah pengen nyerah. Tapi dengan ada beberapa podcast nggak cuma Menjadi Manusia ya. Jadi untuk pembahasan podcast Close the Door kita berempat kali ini tuh udah sampai sini aja. Kita udah ngebahas podcast sebagai media pembelajaran bagi perguruan tinggi, yang dimana bisa ditarik kesimpulan bahwa kita tuh setuju dengan adanya podcast sebagai media pembelajaran di perguruan tinggi, dikarenakan segala sesuatu tuh pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dan salah satu kelebihan podcast sebagai media pembelajaran itu kita bisa dengerin kapan aja. Nah, kelebihannya karena podcast itu bersifat tadi yang gue bilang asinkronus ya. Jadi nggak harus didengar dalam satu waktu. Jadi bisa didengar berkali-kali, mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu, sampai podcast itu dihapus sama yang punya podcast gitu. Jadi ya kayak gitu. Kekurangannya ya banyak juga kekurangannya. Benar, apalagi kan sekarang lagi pandemi gini nih, kita tuh butuh yang online. Ya bisa ditarik ke semua kalau misalkan ya segala sesuatu ada kekurangan, ada kelebihan lah ya. Dan kekurangan dari pembahasan ini bisa kita terima dan nggak terlalu jadi masalah, maksud gue kayak gitu. Jadi sekian dari pembahasan kita yang ya berfaedah dikit lah ya, pembahasan kita kali sangat ini. Sangat berfaedah dong. Banyak banget nih faedahnya. Ya, jadi nggak cuma bisa kayak apa sih podcast, orang-orang cuma taunya podcast itu tentang ini percintaan, inilah ini, tapi tentang pendidikan juga pun banyak gitu yang mengedukasi gitu. Oke. Ya. Seru banget nih podcast kita kali ini. Seru banget. Podcast kita berempat. Kayak orang bener gitu, berempat. Bener. Kayak tumben banget. Yang kita selain sharing bisa ngasih edukasi ke yang nonton nih nanti nih. Benar, dan mendengarkan, benar. Kita sharing, kita ngasih edukasi ke yang teman-teman nonton, keluh kesah curhat-curhat. Iya, betul. Iya kan? Keluh kesah kita tersampaikan. Paket komplit di episode kali ini. Benar. Seru banget episode kali ini pokoknya. Gimana ya? Oke, sekian dari kita berempat. Gue, Dinda, Nifa. Dan gue Nifa. Dan gue Tata. Dan terakhir. Dan gue Faiz. Pamit undur diri. Bye. Bye-bye. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye. Benar. Dadah.
Dadah.